Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih bagi yang sudah berkenan. Dari sekian banyak ada 3.000 orang yang berkenan hadir. 3.000. Ya, 3.000 dibagi 1.000. 3 orang. Jadi ada 3 orang yang sudah datang di sela-sela liburan ya. Nggih. Di sela-sela liburan bulan pian. Nah, yang pertama yang Bapak sampaikan ini insya Allah yang terakhir. Jadi sisanya nanti kita komunikasinya lewat e-learning. Terus yang kedua sekalian di sini Bapak menyampaikan beberapa kisi-kisi untuk ulangan akhir semester. Jadi ulangan akhir semester akan Bapak sampaikan di sini. Kemungkinan ada sekitar 40 soal dengan waktunya 2 jam. Ulangannya Bapak sampaikan di e-learning ya, sama di e-learning juga Bapak full menggunakan itu. Nah, jadi soal-soalnya nanti biasanya kena ujian sedikit. Biasanya kalau Bapak sistemnya apa yang Bapak sampaikan di akhir, nah itu nanti yang dikeluarkan waktu ulangan. Jadi Bapak sebut kisi-kisi, itu latihan soal, misalnya soalnya ada 40, mungkin yang Bapak keluarkan yang sempat Bapak bahas di sini mungkin ada sekitar 30 kalau sempat. Kalau kada sempat mungkin cuma 15, tapi nanti tipe soalnya sama. Misalnya tipe soal nomor 2 itu sama dengan nomor 1. Jadi yang dijelaskan di nomor 1. Jadi kan sudah paham nanti soal nomor 2 yang muncul itu sama cara menyelesaikannya di nomor 1. Ya. Jadi itu aja. Untuk babnya kita ada 2, yakni fungsi eksponen dan logaritma. Nah, untuk fungsi logaritma ini yang Bapak sampaikan hanya sifat-sifatnya saja. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi nanti sifatnya saja yang kita bahas. Untuk yang pertama, untuk fungsi eksponen, jadi dari buku ya, buku atau modul yang sudah dibagikan, ada beberapa sifat, ada sifat eksponen ya. Ada sifat eksponen. Sifat eksponen itu ada beberapa macam, yang perkalian, perkalian, pembagian, habis itu pangkat yang dipangkatkan, bentuk pecahan, dan bentuk akar. Nah, terus fungsi eksponennya itu ada berapa ya? A, B, C, D, E, F. Ada 6 sifat ya. Ada 6 sifat di sana yang sudah dicontohkan kemarin. Nah, itu untuk fungsi eksponen. Nah, untuk logaritma kita sampai sifat-sifatnya saja, sifat-sifat logaritma. Jadi sampai halaman 40 ya. Sampai halaman 40. Nah, itu saja sebagai dasarnya. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Kadada, Pak. Kadada. Bapak koneksikan dulu lah. Ini Bapak pakai PC, jadi Bapak koneksikan kamera di HP dulu. Baik. Kamera di HP. Webcam. Kelihatan ya? Pas saja lah tulisannya lah.
Nggih, Pak. Ya. Nah, tentang fungsi sifat eksponen dulu ada yang ditanyakan nggak, Dak? Ada, Dak? Ada, Dak? Yang sifat eksponen. Bukannya ini kada ada yang ditanyakan kecuali kalau sudah ada soal Pak hanya ulun betakon ya. Mendetakonnya ada pertanyaan, insya Allah ada pertanyaan Pak. Nanti kalau pas sudah ada sudah ada soal baru ada pertanyaan Pak. Kalau ini belum Bang lagi. Nah, itulah. Terus Buhan Pian ingat masalah fungsi lah. Fungsi itu apa? Ada yang ingat? Fungsi ada yang ingat? Nah, sekarang kalau ada yang ditanyakan Bapak yang bertakon. Fungsi, ada yang ingat? Ya kan yang materi kita bahas adalah fungsi, eksponen, dan logaritma kan? Nah, sekarang fungsi itu apa? Fungsi sendiri. Ingat? Kada ada yang ingat? Kada ada? Kada ingat. Nah, kalau Bapak tulis kayak ini Bang, ingat lah. Ini A, ini B. Oke. Habis itu ini 1, 2, 3, ini 4, 6, 8, 10. Nah. Oh. Ingat kada? Yang baik. Pernah lah? Pernah lah? Nggih. Pernah. Ini apa namanya? Namanya apa? Fungsi. Fungsi. Iyalah fungsi lah. Nggih. Lain relasi lah. Nah, ayo. Aduh, Ini Pak, ambil buku. Ambil buku dulu. Nah, siapakan. Sudah. Ini SMP nih. SMP kalau kada salah kelas 3 ya? Kelas 3 ke kelas 2 nih? Kelas 2, Pak. Kelas 2 ya? Nah. Kelas 3 nih, Pak. Kelas 2. Pertama. Nah. Ini kalau ini Nadila sama Siti dan Hilaliah nih, ini SMP atau MTS nih? Nadila di mana? SMP, Pak. SMP berapa? 1 Tamban. Siti sama? Enggak sama, Pak. Hilaliah? SMP 5 Tamban. SMP 5 Tamban. Oh, berarti anu ya, Bu Hamidah ya? Ya. Lain, Pak. Lain. Siapa? Lain. Siapa? Ibu. Oh, lain. Ibu Anu SMP 5 di dalam sana. Itu SMP 6 yang di sebelah sini. SMP 5 Ibu siapa? Bu Hamina. Bu siapa? Amina. Oh, Amina. Nah, kalau SMP 1 itu gugu Bapak Bahagi, Ibu Hagna, Bu Ani. Enggak. Siapa lagi ya? Kalau dulu tuh Pak Edi ya masih. Kalau masih ngajar. Nah, sekarang langsung aja. Bapak ingatkan lagi relasi dan fungsi. Kalau bentuknya ya. Misalnya ini bagang aja. Ini kalau bercabang. Ini gambar 1 ya. Ini gambar 2. 1, 2, 3, 1, 2. Maaf, sorry. Nah, gambar 1 dan 2, mana relasi, mana fungsi? Relasi. Aduh, bilang. Gambar 1. Gambar 1 apa? Gambar 1. Relasi. Apa? Gambar 1. Fungsi Pak. Yakin? Gambar 1. Kenapa Fungsi. Masalah? Gambar 1 fungsi, gambar 2. Gambar 2 relasi. Kedas Pak. Nah, sekarang kenapa jadi gambar 1 itu disebut relasi? Karena kan bercabang. Kalau gambar 2 itu relasinya itu bercabang. Kalau gambar sampai itu Pak. Oh, gambar 2 bercabang. Ini bercabang juga nah ini nah. Enggak, yang A-nya itu kan enggak bercabang. Oh, A-nya karena ini bercabang.
Nggih. Nah, sekarang Mun kada salah, Pak. ya, lewat ya. Nah, apa Pak? Yang gambar ketiga lebih kecil nih. 1, 2, kelihatan ya? 3, 4. Misalkan aja nih. Ini ke sini. Oh, sorry. Habis itu 3. Nah, sekarang gambar ketiga. Ini relasi kah, fungsi kah? Gambar ketiga. Ya, gambar ketiga. Relasi kah, fungsi? Silakan. Ayo. Masih bingung? Bu Anpian masih bingung nggak relasi itu apa, fungsi itu apa? Bingung masih? Membedakan? Masih bingung. Masih bingung. Kenapa Pak? Jawaban kawannya tadi yang pertama, yang ini tadi apa aja? Fungsi. Yang ini relasi. Tadi terus ada yang menyebutkan tadi itu ini disebut mana? Yang ini disebut relasi, ini bercabang. Ini fungsi kada bercabang. Betul sudah. Nah, sekarang kalau Bapak tulis nih gambar ketiga, nah ini kada ada bercabang, ini relasi kah fungsi? Ini kada bercabang nih. Ayo. Fungsi lah. Fungsi. Fungsi kan ya? Yakin-yakin? Kayaknya fungsi, Bang. Kayaknya fungsi. Kayak... Nah, sekarang anak dicatat dulu boleh kada-kada ya kada Bapak juga. Karena ada aja rekamannya. Insya Allah pun Bapak rajin Bapak upload. Nah, yang pertama, kalau untuk relasi, yang pertama tuh relasi. Relasi itu adalah aturan. Jadi relasi aturan mengawankan dua buah himpunan. Jadi relasi itu aturan mengawankan dua buah himpunan. Relasi adalah aturan mengawankan dua buah himpunan. Sudah? Aturan mengawankan dua buah himpunan. Jadi ada aturannya mengawankan dua buah himpunan. Yang penting dia ada aturannya. Itu relasi ya. Relasi itu mengawankan. Nah, sekarang kalau fungsi itu adalah relasi khusus. Fungsi adalah relasi khusus di mana himpunan A memiliki tepat satu pasangan di B. Jadi himpunan A memiliki tepat satu pasangan di B. Betul tadi, punya temannya tuh tadi betul. Cuma kita perjelas lagi ya. Nah, jadi supaya statusnya jelas, kita perjelas dulu. Bapak ulangi lagi. Relasi tadi aturan mengawankan dua buah himpunan. Yang penting dia ada aturannya. Dari A ke B, terserah dia mau punya teman 2 kah, mau punya teman 1, atau kada punya teman, atau terserah. Lah, itu kebebasan, yang penting ada aturannya ini. Nah, sekarang kalau fungsi itu harus ada pasangannya. Jadi himpunan A itu harus memiliki satu pasangan di B, ya. Jadi yang di sini ini harus punya satu pasangan. Jadi ini himpunan kalau fungsi itu ibarat nyamannya adalah suatu hubungan pernikahan. A sebagai perempuan, B sebagai laki-laki. Jadi jadi si perempuan ini harus punya, insya Allah pasti ada memiliki satu pasangan. Tapi kalau lelakian ini boleh lebih dari satu nih tulisannya. Ini aturan fungsi. Aturan fungsi dalam matematika. Kalau relasi terserah. Mau dia punya teman, mau enggak apa-apa. Enggak masalah. Nah, itu sudah paham. Fungsi sama relasi, paham? Jadi relasi dulu baru fungsi. Nah, yang mana jelok sebenarnya? Nah, yang kita bahas adalah fungsi. Nah, berarti setiap suatu nilai itu pasti ada kawannya. Nah, itu. Setiap suatu nilai pasti ada kawannya.
fungsi itu dilambangkan biasanya dengan simbol F. Ya. Misalnya fx itu fungsi x, fungsi dari x. Nah, misalnya 2x. Nah, maksudnya saat x-nya kita ganti dengan 1, ini kelas SMP atau MTS ini rasanya sudah nih. Kita ganti nilai x-nya dengan 1, maka hasilnya adalah 2. Ya. Maka jika x1, jika x sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 2. Jadi pasangannya adalah 1,2. Nah, tuh. Tuh. Ya. Itu kalau yang fungsi. Nah, sekarang sifat-sifat fungsi. Nah, jadi yang tadi mengenai definisi fungsi. Jadi soal yang nanti keluar, yang pertama mengenai definisi fungsi tadi itu. Yang kedua, mengenai sifat fungsi. Sifat fungsi. Sifat fungsi itu ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama, boleh dicatat, fungsi surjektif. Apa Pak? Ulang apa? Fungsi surjektif. Yang pertama itu ya. Yang pertama fungsi surjektif. Nah, surjektif. K ya. Surjektif. Sudah? Jadi fungsi surjektif penjelasannya sudah? Oh iya, sebelum masuk ke fungsi, Bu Hanpian ingat loh domain, kodomain sama range, ingat ya? Ingat. Tulis kalau boleh dicatat di bawahnya. Domain daerah asal. Nih, Bapak tulis dulu kalau bingung. Bawah ya. Misalnya himpunan A, himpunan B, 1, 2. Ini maaf, ini A, ini B, ini C. Kayak gini. Nah, ini domain. Domain itu daerah asal. Daerah asalnya 1, 2. Terus ada kodomain. Kodomain itu daerah kawan. Daerah kawan ya, yang B-nya. A, B, C. Terus range atau range. Apa nyebutnya? Range ya, betul. Daerah hasil. Maaf. Hasil ya. Hasilnya di sini adalah A dan B. Nah, udah. Jadi itu ada 3 macam. Domain, kodomain. Nanti masalahnya pengertian dari sifat fungsi subjektif ada membahas ini. Domain, kodomain, sama range. Udah? Ya? Bapak lanjutkan kalau sudah. Sudah. Fungsi subjektif. Nah, fungsi subjektif itu jika dan hanya jika dan hanya jika sudah? Sudah, Pak. Jika dan hanya jika daerah hasil sama dengan kodomain. Nah, maksud sudah? Sudah. Sudah. Pahamlah kalau dari penjelasan itu.
Kurang paham. Tadi apa? Fungsi subjektif itu dikatakan jika dan hanya jika Daerah hasil sama daerah dengan hasil sama dengan kode main. Nah, sekarang daerah hasil yang ini daerah hasilnya apa nih? A dan B. Ya. Nah, sedangkan kode mainnya adalah A, B, C. Berarti C ini tidak punya pasangan loh. Nah, berarti yang ini bukan subjektif. Kayak Bapak contoh subjektif tuh, Pak. Nah, misalnya sini 1, 2, 3. Nah, kekecilan. 1, 2, 3, 4. Sini A, B, C. Nah, sekarang yang ini. Nah, ini. Nah. Ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, tadi apa? Bapak ulangi, fungsi subjektif jika dan hanya jika ya. Artinya itu berlaku jika syaratnya terpenuhi. Syaratnya tadi apa? Daerah hasilnya A, B, C. Terus kode mainnya adalah A, B, C juga. Ya lah. Nah, ini adalah contoh fungsi subjektif. Nah, ini contoh fungsi subjektif. Udah. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Yang kedua, Bapak hapus ya. Yang kedua adalah fungsi injektif. Yang kedua adalah fungsi injektif. Biasa ya, injektif. Fungsi injektif. Oke. Nah, sekarang kalau fungsi injektif, ini supaya mudahnya ya. Fungsi injektif adalah suatu fungsi di mana sudah himpunan A memiliki pasangan yang berbeda. Sudah? Apa tadi? Fungsi injektif adalah suatu fungsi di mana himpunan A memiliki pasangan yang berbeda. Jadi kada boleh sama. Kalau yang tadi hasil sama kodomainnya yang sama. Tapi kalau sekarang adalah setiap A itu memiliki pasangan yang berbeda. Contohnya nih. A, ini B. 1, 2, 3. 1. A, B, C, D. Nah, ini contohnya. Contohnya fungsi injektif, setiap himpunan A itu memiliki pasangan yang berbeda. 1 misalnya pasangannya dengan D. 2 dengan B, 3 dengan C. Nah, ini disebut dengan fungsi Halo. 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 Bisa didengar? Suara Bapak masih bisa didengar kah? Masih.
Masih ya. Ini fungsi injektif. Bisa dipahami fungsi injektif? Sudah? Ya. Yang terakhir adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif. Fungsi bijektif. Kalau fungsi bijektif, penjelasannya, fungsi bijektif itu adalah suatu fungsi di mana fungsi itu injektif dan surjektif. Jadi keduanya itu digabung di fungsi bijektif. Contohnya ya, ini himpunan A, ini himpunan B. 1, 2, 3. A, B, C. Nah ini. Ini adalah fungsi bijektif. Di mana keduanya dipakai di fungsi bijektif, yakni yang pertama kode main sama dengan range atau daerah kawan sama dengan hasil. Itu tadi apa? Pengertian dari fungsi subjektif. Terus fungsi injektifnya apa? Fungsi injektifnya adalah setiap himpunan A memiliki pasangan yang berbeda dengan anggota yang lain. Nah, 1 pasangannya dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C. Nah, itu fungsi bijektif. Nah, itu pengertian sifat dari fungsi. Sudah, itu saja. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sebelum kita masuk ke bentuk soal yang lain. Pengertian bijektif tadi apa, Pak? Bijektif itu adalah suatu fungsi. Sudah? Jika dan hanya jika fungsi tersebut, jika dan hanya jika fungsi tersebut subjektif dan injektif. Jadi sekaligus keduanya, subjektif dan injektif. Sudah? Sudah ya? Nah, bisa dipahami? Bisa? Bisa? Nah, kalau sudah, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke eksponen ya. Eksponen kemarin ada yang ditanyakan enggak? Masalah fungsi eksponen. Persamaan, sampai persamaan. Ada? Ada yang ditanyakan? Ada? Yakin? Pikir dulu. Ada? Kalau ada, Bapak yang bertakun. Nah, ini. Kita coba jawab ya, sama-sama. Bapak share screen dulu. Nah, dokumen 1. Nah, ini tampil lah, kelihatan lah. Tempat kalian kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Yang pertama itu apa? 4 pangkat 3x plus 4 pangkat 3x plus 6 sama dengan 1. Ya. Ini kemarin sudah bisa lo menyelesaikannya, perlu dijelaskan lagi ada? Lewat ya, langsung berapa jawabannya nih? Berapa? Udah lah. Berapa? Berapa jawabannya?
Ayo. Nih, bingung nggak ada? Kalau masih bingung, Bapak jelaskan lagi. Ayo. Silakan. Ini bingung. Cara menjawabnya bingung kah? Kada kah? Kalau bingung, Bapak jelaskan lagi. Kalau sudah bisa, Bapak lanjutkan. Ayo, mana slogannya? Jelaskan ulang kah, Pak? Nah, ya kayak itu. Jadi Bapak tahu kalau nyebuhan pian berdiam aja, Bapak bingung. Apa yang dijelaskan lagi? Nah, yang pertama sifatnya ya. Nih, sifat eksponen. Sifat eksponen itu ada menyebutkan bahwa suatu bilangan A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Jadi menyebutkan sifat eksponen itu salah satunya adalah A pangkat 0 itu 1. Nah, sekarang di sini kan kada sama. Ini bilangan berpangkat. Bapak stop dulu saya screen-nya nih. Nih ya, kita masuk ke sini. Perhatikan. Ini ada 4 pangkat 3x plus 6 sama dengan 1. Nah, sifat eksponen yang sudah kalian ketahui, salah satunya adalah A pangkat 0 itu 1. Jadi setiap bilangan bulat positif di pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, sekarang di sini kemarin persamaan eksponen itu tidak harus kita samakan dulu, sedangkan di sini tidak sama bilangan pokoknya. Nah, tapi kita ingat bahwa sifat eksponen A pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka artinya ini nilainya adalah pangkat 0. Maka 4 pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Ya. Sehingga jawabannya adalah 3x tambah 6 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan negatif 6. X-nya negatif 6 per 3 sama dengan negatif 2. Sudah. Paham? Sudah? Bisa dipahami? Jadi ini jawabannya adalah negatif 2. Nah, sudah. Berapapun nilai yang di sini ya. Bisa dipahami? Ya? Bapak lanjutkan. Ada yang ditanyakan? Yang ini, paham lah? Dapat negatif 2. Paham? Nih, dapat negatif 2. Yang lainnya? Siapa lagi nih? Siti, Nadila, Hilaliyah, Putri. Ini ada Putri. Siti Husnul, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini bentuk soal yang pertama. Sudah? Sekarang kita lanjutkan. Kalau sudah ya. Bentuk soal yang kalau masih bingung silakan langsung ditanyakan aja. Masalahnya kadang kawa bertemu langsung nih. Jadi kalau bingung langsung ditanyakan. Contoh yang kedua. Nah, ini sebenarnya ini sama nih. 5 pangkat 2. Nah, yang nomor 2 ini sama ya. Nomor 2 ini sama dengan contoh soal tadi nomor 1. Langsung saja nih 5x sama dengan 25. Ini berapa jawabannya nih? Langsung 25 bagi 5 sama dengan 5. Ya, 5 jawabannya. Ini kan asalnya negatif, berpindah jadi positif ya. Oke, jadi. Nah, nyaman aja loh. Tinggal melihat soal, kada menghitung buan pian. Kada harus dicoret di kertas bisa loh. Nah, nyaman aja sebenarnya. Bisa yakin buan pian. Cuma kurang penjelasan benar guys. Sudah? Nah, sekarang contoh yang nomor 3. Contoh nomor 3, 5 pangkat 2x min 1 sama dengan 625. Nah, yang ini dengan sifat yang lain lagi. Nah, contohnya gini.
Ya. Contohnya berapa ya? 2 pangkat 3x min 3, maaf, jangan min 3, min 2 sama dengan 8. Bapak stop dulu. Ini kelihatan? Berapa nih di layar Bu Hanpian? Halo. 2 pangkat 3x. 2 pangkat 2. Terus sama dengan 8. Ya, sip. 8. Nah, sekarang coba perhatikan bilangan pokoknya. Di sini ada angka 2 ya. Angka 2 dengan 8. Nah, dua bilangan ini ada hubungannya. Hubungannya apa? Yang kita bahas mengenai sifat bentuk eksponen ya, bentuk eksponen dan logaritma. Jadi, kuncinya kalau ketemu bentuk eksponen dan logaritma, kuncinya Bu Hanpian bisa mengubah suatu bilangan itu menjadi bentuk eksponen. Nah, sekarang 2 dengan 8 ini ada hubungannya nih. 2 tetap karena bukan bilangan berpangkat. Nah, sekarang 8-nya ternyata bisa dijadikan bilangan berpangkat. 8 itu sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Mantap, 2 pangkat 3. Nah, sekarang karena bilangan pokoknya sudah sama, maka yang dihitung adalah nilai ininya. 3x min 2 sama dengan 3. Jadi 3x sama dengan 3, nih negatif jadi positif ya. 5 langsung saja. Maka x-nya adalah 5/3. Udah. Oh, buahnya enak kan? Sudah. Reoni parong aja. Dari apa belum? Nah, yang ini paham ini? Paham. Nah, begitu juga dengan sifat yang soal yang tadi ya. Soal yang tadi mana nih? Nah, yang ini. Langsung saja. 5 pangkat 2x dikurang 1. 5 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 625. Berarti 625 ini ada hubungannya ini dengan 5. Kira-kira 5 pangkat berapa? 625, 600-an ya. 600-an. Kalau 20 kali 20 itu sudah 400. Berarti 5 pangkat 4. Iya. Nah, ini 5 pangkat 2x min 1. Jadi jawabannya adalah 2x min 1 sama dengan 4. Jadi x-nya, 2x. Ya. 5/2. 5/2 hasilnya, Pak. Nah, 5/2. Iya. Oh, di sini. Itu 4 ditambah dulu. Ya, itulah. Sambil dihitung. Nah, Aku jadi pendidikan. Ada dulu. cek dulu. Kalau Bapak yang salah. Oke. Udah nih, itu nggak perlu. 3 GP. Ucap. Alhamdulillah masuk Ya. lagi. 6, 2, 5. Masuk balik. Aduh ya. Seleb itu. Ya. Jadi itu kalau 2x. Nah, sekarang itu ya, itu untuk contohnya. Jadi biasanya kalau Bapak kalau ada soal itu yang kada ada jawabannya, silahkan kalian tuliskan jawaban Bu Hanpian, habis itu bagikan alasannya. Jadi bisa jadi Bapak waktu membuat soal itu ada tersalah, jadi kada masalah. Kalian protes silahkan kalau nilai kalian merasa kada sesuai. Ya, nah itu. Itu bisa dipahami. Yang ini tadi. Bisa? Halo? Halo. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Cepat nomor 1. 3 itu 5 pangkat 2x min sama dengan 6. Jadi berapa jawabannya? 4 ya. Supaya
Nah, sekarang bentuk yang lain. Apa ini? Bentuk yang lain, nah ini. Ini bentuknya hampir sama. Ya, ini nomor 6. Yang nomor 6, coba perhatikan. Yang nomor 6. Kalau yang nomor 5, ini bentuk perpangkatan. Kita bahas nomor 4 sama nomor 5 ya. Yang mana yang mau dibahas? Nomor 4 kan nomor 5 ini sama tipenya. Nomor 5. 4 dan 5 sama ya. Bapak bahas satu aja. Nomor 5. Nomor 5 ya. Nomor 5 itu kita tulis dulu 3 pangkat X kuadrat min 3X plus 6 sama dengan 81. Nah. Nomor 5 itu adalah 3 pangkat X kuadrat ya. X kuadrat min 3X plus 6 sama dengan 81. Cara yang pertama karena ini bilangan pokoknya merupakan salah satu dari eksponen bentuk yang lain, maka kita ganti dulu. 81 itu 3 pangkat berapa ya? 3 pangkat 4. Di sini 3 pangkat X kuadrat min 3X plus 6. Nah, sekarang eksponennya saja atau pangkatnya saja kita ambil. X kuadrat min 3X plus 6 sama dengan 4. 4 pindah ke sini jadi X kuadrat min 3X. Kalau Bapak tulis kayak ini paham lah, bukan pian lah. Ditambah 2 sama dengan 0. Kayak ini paham lah. Kalau Bapak tulis langsung kayak ini paham? Ya. Belum, Pak. Belum paham. Kalau belum paham, Bapak tambah satu langkah lagi. X kuadrat min 3X. Ini tetap nih. Nah, sekarang ini ada 6X. Ini ada 6. Ini asalnya 4. Pindah menjadi negatif 4. Di sini habis. Jadi sisanya adalah X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, kalau kayak ini paham? Kalau kayak ini paham lah? Bisa dipahami yang ini? Ya. Jadi ini dapatnya. Bapak ulangi sekali lagi. Kalau masih bingung silakan diperhatikan. 3 pangkat X kuadrat min 3X plus 6 sama dengan 81. Nah, sekarang perhatikan yang ini. Ini pangkatnya tetap, bilangan pokoknya adalah 3. Sedangkan di sini ini adalah 81. Kita ganti menjadi bilangan berpangkat. Maka 81 sama dengan 3 pangkat 4. Nah, sekarang karena bilangan pokoknya sudah sama, yang ini, maka yang kita ambil adalah eksponen atau pangkatnya. Di mana 3X kuadrat min 3X plus 6 itu tetap. Yang di sini adalah pangkat 4, maka yang diambil adalah 4. Nah, sudah sampai sini kita selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Karena ini adalah bilangan, ini adalah bentuk fungsi kuadrat ya. Karena ini adalah bentuk fungsi kuadrat atau pangkat yang tertinggi adalah 2, maka kita kumpulkan jadi satu bagian. Caranya kalau dulu namanya adalah pindah ruas. Nah, itu betul. Nah, ya, ingat ya, pindah ruas ya. Untuk cara pindah ruas, Bang. Nah, boleh sama. Pindah ruas itu istilah ya. Istilah. Nah, itu istilah yang digunakan di jenjang SMP atau MTS supaya memudahkan. Nah, sebenarnya kalau dalam matematika operasi hitung itu cuma ada 4. Dan tidak pernah berubah mungkin dari PAUD ya, PAUD sampai perguruan tinggi. Jadi ada pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Nah, jadi cuma ada 4 itu aja. Coba, setiap kalian menghitung, matematika itu cuma ada 4 macam itu aja. Pengurangan, penjumlahan, pembagian. Di mana di sini supaya habis, supaya jadi 0, berarti dia baik. Dikurang loh. Iya. Nah, dikurang 4. Sehingga sebelah sini pun sama, dikurangkan dengan 4. Nah, maka ini 4 kurang 4, 0. Maka di sini ditulis kurang 4. Bahasa lainnya, di sini asalnya positif, pindah jadi negatif. Baliknya, asalnya negatif, karena berpindah ke sini jadi positif. Ya, pindah ruas. Nah,
Sudah ingat? Sudah. Nah, sekarang kalau Bapak tanyakan ini. Mencari nilai X-nya bisa lah buhan pian lah. Atau caranya ada yang ingat lah. Pakai cara apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Caranya aja. Kada. Nah, sekarang kalau kada dengari. Cara untuk menyelesaikan ini ada beberapa macam. Yang pertama, itu yang paling sering dan paling mudah digunakan itu adalah menggunakan pemaktoran. Bukan pohon faktor ya, tapi menggunakan faktor. Yang kedua, kalian boleh menggunakan grafik. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan rumus ABC. Ingat ya? Ingatlah. Rasanya ada di SMP. Ada. Memang ada. Ini memang di SMP sudah diajarkan. Iya. Nah, rumus ABC ya. Ada yang ingat? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, bukan? Ada yang ingat ya? Nah, itu boleh. Nanti silakan dicoba. Nah, sekarang kalau bentuknya sederhana, kalian bisa langsung memfaktorkan. Nah, sekarang perhatikan. Ini penting. Insya Allah sampai kelas 3 buhan pian pasti terpakai. Memfaktorkan bentuk kuadrat. Perhatikan caranya. Terserah buhan pian. Kalau yang sudah ingat, kada masalah. Tapi bagi yang masih agak-agak kabur, agak masih bingung, silakan diperhatikan. Yang pertama yang kita lihat adalah angka di awal. Angka di awal di sini adalah cuma X kuadrat. Bilangan yang menghasilkan angka 1 itu perkaliannya hanyalah 1 dan 1 atau X dengan X. Udah? Yang kedua, yang kita lihat adalah angka yang di belakang. Angka yang di belakang adalah 2. Nah, sekarang 2 bilangan yang yang dikalikan hasilnya 2 itu tidak ada angka lain selain 1 dan 2. Nah, paham? Sampai situ paham? Nah, insya Allah, alhamdulillah. Insya Allah, Bagang. Nah, sekarang yang ketiga, yang pertama tadi lihat angka yang di depan, terus lihat angka yang di belakang. Nah, sekarang angka yang di tengah, ini ada angka 3 kan? Nggih. Angka yang di tengah ini adalah hasil dari penjumlahan atau pengurangan. Jadi hasil jumlah atau selisih dari yang ini. Nah, ini dikalikan. Jadi karena ini kada ada angkanya, kada masalah. Berarti angka ini aja yang kita pikirkan. 2 lawan 1 supaya jadi 3, berarti diapain? Ditambah. Kalau ditambah berarti tanda di sini harus sama. Sudah. Muhammad Yakub, mana Yakub nih? Yakub buka dulu Kop, anunya apa namanya? Mic-nya Kop. Kalau bingung tanyakan aja. Ini angkat tangan nih, apa maksudnya? Ada yang ditanyakan kada? Yakub nih. Ya. Jadi ini cara untuk mencarinya. Jadi hasilnya Bapak ulangi X min 1 sama dengan 0. Ini sudah dapat 1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 1. X min 2 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 2. Nah, ini tadi yang pindah ruas. Sudah. Kita cek. Sini. Nah, ini. Nomor 5. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2. Nah, yang ini tadi tadi merah, jawabannya kada ada tadi ya. Yang ini tadi jawabannya berapa nih? Nomor 2 tadi. 5 ya? Nggih. 5. Yang di sini tadi adalah min 2. Iya. Nah, nyaman aja loh. Iya, Nah, yang nomor 4 silakan kalian tulis. Karena silakan gesan latihan di masing-masing. Yang ini sama caranya dengan ini. Udah
Udah ya? Yang nomor 6. Nah, sekarang yang nomor 6. Nomor 6 bisa diperhatikan. Yang nomor 6 itu soalnya adalah berapa nih? 2 pangkat 2X tulis 2 pangkat 2X sama dengan 8 pangkat 3X. Nah, perhatikan yang contoh soalnya. 2 pangkat 2X sama dengan 8 pangkat 3X min 2. Sekarang kalian perhatikan. 2 pangkat 2X sama dengan 8 pangkat 3X. Nah, di sini. Yang pertama kalian perhatikan bentuk eksponen atau perpangkatan itu adalah bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya itu ada 2 dan 8. Maka yang 8 ini kita jadikan bilangan berpangkat. 8 tadi adalah 2 pangkat 3. Ya. Nah, di sini adalah 3X min 2. Di sini tetap 2 pangkat 2X. Nah, sekarang yang Bapak tanyakan. Sifat eksponen. Kalau pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya diapain? Ada yang ingat? Catatannya, buka ke depan. Pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. Mantap. 3 pangkat, maaf. Ini berarti 2 pangkat 3 kali 3, 9X min 6. Berarti ini 2 pangkat 2X. Berarti yang kita ambil eksponennya 2X sama dengan 9X min 6. Ya. Nah, berarti hasilnya adalah ya. Ini ada nih ada gangguan teknis nih. Nah, ya. Ding. Jadi jawabannya langsung ya. 9 dikurang 2, 7X sama dengan 6. Maka X-nya adalah 6/7. Mantap. 6/7. Aduh. Ading, sabar. Dari kanan, Dik. Nah. Nah, sambil minum ke depan, Pak? Atau hendak ke toilet ya, silahkan. Tidak ada masalah. Jadi jawabannya adalah 6/7. Ya. Kada ada jawabannya. Ya, kada ada jawabannya. Jadi kita lingkari dulu. Merahi. Ini supaya ingat Bapak maksudnya. Nah, sekarang bentuk yang ini. Ini kalian pernah kada menemui bentuk yang ini? Belum pernah. Belum pernah. Nomor 7. Bapak tambah ya. Bu Hanpian ada mencatat sifat eksponen lah. Kira? Sifat eksponen yang di awal itu. Ada catatannya? Ada yang mencatat lah sifat eksponen? Ada. Kalau ada. Siapa? Ada. Yakub kalau ada yang ditanyakan, Yakub langsung saja. Jadi sama kayak di kelas 2 nih. Silakan kalau ada yang ditanyakan langsung aja ditakonakan. Ada? Lupa? Kada ada. Nah, sekarang
Bapak ingati kembali, sifat eksponen ada juga di modul atau buku yang Bapak kirimkan tuh. Tapi satu yang kurang di sana ya. Satu yang kurang itu masalah bentuk akar. Nggih, Nah, itu kada ada lo di catatan lo, kada mencatat lo buan pian. udah. Nah, kada ada. Nah, sekarang perhatikan bentuk akar. Hubungannya dengan bentuk eksponen. Nah, bentuk akar itu tuh kalau Bapak tanya akar 9 itu sama dengan 3. Akar 27 nih. Akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3. Akar 4 sama dengan 2. Ya. Ya, betul ya? Ini pelajaran sebelumnya sudah ya? Ini betul nih. Yang Bapak tuliskan nih. Sudah lah? Nah, sekarang kalau Bapak tanya, kenapa ini jawabannya 3? Tahu lah? Tahu kada? Kada? Bingung masih? Nah, sekarang bentuk akar itu ada hubungannya dengan bentuk eksponen. Bentuk eksponen. Nah, ini misalnya A, di sini B, maka bentuk eksponennya adalah 9 pangkat A per B. Sembilan. Nah, sekarang kalau buhan pian kayak nih. Ini yang Bapak pegang ini apa namanya nih? Spidol. Betul, mantap betul. Kalau kayak ini, Bang? 2 spidol. 2 spidol. Udah. Nah, kalau kayak ini apa nih? Ya, sudah 1 bola. 2 spidol dan 1 bola. Nah, mantap. Nah, sekarang kalau cuma Bapak sebutkan ini, buhan pian kenapa tadi kan 1 spidol? Tapi kalau sudah 2, kalau 2, kalian menyebutkan 2 spidol dan 1 bola boleh, atau bola, 2 spidol dan bola boleh. Artinya apa? Ada kesepakatan dalam matematika, jika suatu variabel itu adalah 1x, yang ditulis apa? X saja loh. Ya, ya kan? Nah, dalam bentuk akar sama. Samanya di mana? Kalau akar 9 berarti di sini itu adalah nilainya 2. Maka di sini nulisnya adalah 1 per A-nya ini 1, B-nya ini adalah 2. Terus 9 ini tadi bisa dijadikan bilangan berpangkat 3 pangkat 2. Dipangkatkan dengan 1 per 2. Kita kalikan. 3 dikali 1, 2. Maaf, 2 dikali 1, 2 per 2. Sama dengan 3 pangkat 1. Hasilnya adalah 3. Nah, ini. Pak, ribetnya, Pak. Nyamanan yang bahagi, Pak Ai. Nah, ini konsepnya seperti ini. Jadi, nanti kalau ketemu soal, gasan kita menjawab soal yang nomor berapa tadi? Nah, jadi Bapak sampaikan konsepnya yang ini. Supaya kalian kada bingung. Kalau bentuk akar, kalian bingung kenapa pakai apa cara mengubah ke pangkat. Nah, makanya. Ini sudah nih yang di papan tulis, sudah dicatat. Sudah. Udah. Jadi ini sifatnya. Jadi sifatnya kayak ini. Akar A pangkat B aja gini. Jangan B. A pangkat M dari akar pangkat M dari A pangkat N itu sama dengan A pangkat N per M. Nah ini. N-nya jadi ke atas, M-nya jadi ke bawah. Nah, ini.
Ini ya tambahannya. Sudah? Ini N, yang di atasnya, yang di bawahnya M. Sudah? Kalau sudah Bapak hapus, kita masuk ke contoh soalnya. Udah ya? Bapak hapus ya. Nah, selanjutnya, contoh soalnya adalah angka 16 pangkat 3x min 6 sama dengan akar pangkat 8 2x. Nah, ini Bapak tulis saja Gin supaya ada bingung. Ini artinya 2. Sana, permisi awas. Sini, apa bagaimana kan? Sana, masih kelihatan orang, kelihatan AA-nya kena malu sih. Abah tunggu di sini. Nah, ini langsung ya. 8 pangkat 2x per 2 per 3x min 6. Pon. Bentar ya. Sedang. Tunggu, A. Nah, sekarang coba kalian hitung. Ya, berapa jawabannya? Belum. Belum. Langsung ya, 12. Kalau Bapak salah silahkan di cross check ya. Pon. Karena kita beda rumahnya. Sudah? Berapa jawabannya? 24 per 9. Bisa disederhanakan lah. Sama-sama bagi 3 berapa? 8 per 3. Ya. Nah, sekarang kita cek. Jawabannya adalah 8 per 3. Ya. Jadi, kalau dalam matematika, biasanya soalnya itu adalah bentuk sederhananya. Ini sudah juga. Nah, ini hampir sama ya caranya. Ini pakai sifat yang bentuk positif sama negatif tuh loh. Bentuknya pecahan. Nah, habis itu ke atas. Nah, boleh dicatat dulu 8 sampai 13-nya.
Sudah? Kalau susah di screenshot aja dulu. Kirim ke WA kawan. Atau kirim ke WA seorang nggak? Terserah aja. Ya, nomor satunya. Udah. Nah, sudah. Nah, itu aja. Itu untuk bentuk eksponen. Nah, sekarang untuk yang logaritma. Nah, logaritma kita cek dulu ya. Yang logaritma. Nah, logaritma. Nih. Nah, logaritma. Ini sama di buku. Ada yang sudah membaca lah logaritma nih lah? Belum, Pak. Belum? Belum. Udah, awas. Nah, sekarang yang ini aja. Logaritma itu lawannya ya, lawan dari eksponen. Atau inverse, kebalikan juga boleh. Jadi logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen. Jadi misalnya A pangkat N sama dengan B, maka A log B sama dengan N. Kalau di eksponen itu nilai dari perpangkatan yang dicari, kalau di logaritma itu pangkatnya yang dicari. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Belum, Pak. Belum. Oke, itu Bapak tuliskan aja nah. Ini. Kalau Bapak tulis 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Berapa? 2 pangkat 3 sama dengan? 2 pangkat 3 sama dengan? Berapa? Berapa? 8. Ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, kalau kayak ini paham, Buan Bian? Paham. Paham. Kalau 3 pangkat 4, tadi berapa? 81. Iya. Oke. Kalau 10 pangkat 3. 100. Hah? Pangkat 3 loh. Hah? 1000. Iyalah. Iya. Nah. Mau dapat. Ya. Nah, sekarang kalau kita ubah ke bentuk logaritmanya, maka menjadi 2 log 8 sama dengan. Artinya, ya gini, ini bilangan pokoknya, 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 8? 3. Nah, mantap. Berarti hasilnya adalah 3. Nah, sekarang 3 log 81. Artinya 3 dipangkatkan berapa supaya dapat 81? 4. Udah. Nah, terus 10 log 1000. Ini 10, maaf. 10 dipangkatkan berapa supaya dapat 1000? 3. Nah. Paham? Yalah. Nah, apa beda? Nah, itu logaritma itu seperti itu. Lawannya. Coba perhatikan, angkanya kan sama aja nih. Cuma posisinya yang diubah. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Nah, catatannya untuk logaritma, kalau bentuk akar, tadi kalau 2 tidak usah ditulis loh. Ini tidak usah ditulis, ya. Ya loh. Nah, kalau logaritma itu kalau 10 tidak usah ditulis. Jadi kalau log 100 itu sama dengan 2. Ya. Jadi logaritma dari 100 itu sama dengan 2. Jadi bilangan pokok di logaritma itu kalau nilainya 10 itu kada perlu ditulis. Nah, kalau akar tadi kalaunya 2 kada usah ditulis. Nah, itu catatannya. Ya, sampai sini dulu ada yang ditanyakan. Ada?
Ada kada? Asik, paham kada? Logaritma dulu paham kada? Paham? Kalau kada percaya, nih sekarang silakan cek di kalkulator logaritma 100 bujuklah 2. Nah, kalkulator buan pian HP-nya canggih-canggih atau kalkulator yang saintifik tuh hasilnya adalah 2. Nah, itu ya. Bapak lanjutkan ke sifat dari eksponen ya. Jadi kita pelajari sampai sini saja. Nih sampai A sampai G. Jadi kita tidak masuk ke fungsinya tapi ke sifatnya saja. Ini sudah ada ya, di screenshot boleh, nanti dicatat lagi juga boleh. Di buku atau materi yang sudah Bapak bagikan di e-learning itu sudah lengkap, itu 1 semester. Jadi yang dibahas ini aja. 36. Ya, 36. Oke, kita tadi sampai 41 ya. Loh, ya betul, sampai 41. Jadi sampai halaman 41. Jadi kita bahas sampai halaman 41 saja. Nah, di sini perhatikan. Kalau perkalian itu menjadi penjumlahan logaritma dengan bilangannya yang sama nih. Kalau pembagian itu jadi pengurangan. Nah, ini terserah buhan pian kayak apa cara menghafalnya. Yang pertama, Bapak hapus dulu papan tulisnya. Kalau buhan pian hendak dijelaskan, yang pertama, misalnya 2 log berapa ya? 2 log 8 ditambah 2 log berapa mudah ya? Log 4 aja deh. Nah. 2 log 8 berapa hasilnya? 2 pangkat berapa hasilnya 8? 3. Ya, lo. 2 pangkat berapa hasilnya 4? 2. Betul. Sama dengan 5. Ya. Nah, sekarang ini anggap cara 1 ya. Cara pertama. Ini cara kedua. Nah, sekarang 2 log 8 dikali 4. Sama dengan 2 log 8 kali 4 berapa? 32. Nah, sekarang 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 32? Kalikan aja 2 dikali 2, 4. Maaf, 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 3, kali 2, 16. Kali 2, 32. Berarti 2 pangkat 5. Berarti ini hasilnya adalah 5. 32. Ya, sekarang sama kada hasilnya? Sama. Artinya apa? Jika suatu logaritma itu bisa dibentuk jadi perkalian, maka kita boleh menulisnya seperti ini. Dalam bentuk penjumlahan. Ya. Kesimpulannya, kita boleh tulis. Sini tadi sama 5, sini 5. Kesimpulannya, A log B kali C itu boleh ditulis A log B ditambah A log C. Nah, ini sifat yang pertama. Ini perkalian berubah jadi penjumlahan. Kalau di bentuk eksponen, kalau perkalian bentuk pangkat, maka pangkatnya ditambah. Nah, tapi kalau ini logaritmanya yang ditambah, sama saja. Sudah? Sudah ya? Sudah. Dan seterusnya ya. Yang pengurangan itu sama, berarti dibagi.
Kalian bisa lihat contohnya. Nah, sekarang yang kita bahas contoh yang lainnya di bukunya ya. Contoh yang lainnya di bukunya. Kita bahas ke contoh soal ini aja, kita coba sama-sama. Lihat contoh soal yang pertama. Nah, ini. Perhatikan. Bentuk logaritma dari bentuk eksponen 6K. Wah, ini nyaman ini. Berapa jawabannya? Berapa? Ayo. Silakan. Berapa jawabannya? Ayo, sebutkan kada Bapak. Salah kada Bapak. Bapak kada menghukum juga, kada kelihatan juga. Kalau hendak menyangiti Bapak, buhan pian mati teleponnya, anunya, zoomnya habis kada kawat lagi toh. Jadi berapa jawabannya? 6 pangkat K. Berarti jawabannya adalah 6 log apa? Log hasilnya adalah P sama dengan K. Berarti jawabannya adalah nomor 1 6 log P sama dengan K. Berarti jawabannya adalah C. Sudah, C. Nah, ini hasil ya. Paham? Ini 6 sebagai bilangan pokoknya. P hasil yang ada di dalam. Yang dicari adalah pangkat K. Maka K-nya yang di belakang. Nah, yang kedua. Nah, coba perhatikan sekarang. 2 log 2 0,25. Ayo, bingung nih. Bapak aja bingung. 2 log. Nah, sekarang cara menyelesaikannya. 2 log 0,25 ditambah 3 log. Kita pindah ke papan tulis. (0,25) itu sama lo nilainya dengan 1/4. Iyalah. Nah, terus 3 log 3 akar 3. Nah, 1/4 ini sama. Nah, karena yang ditanyakan adalah hasil ya. Kalau hasil berarti kita boleh mengerjakan dulu satu-satu. 2 log 1/4. Nah, ini berarti 2 log 1/2 pangkat 2. Berarti 2 log 2 pangkat min 2. Sudah, hasilnya adalah min 2. Terus yang di sini 3 log 3 akar 3. Berarti sini adalah 3 log. Ini kalau Bapak tulis di sini adalah 3 dikali 3 pangkat setengah. Jangan diapa-apain. Maka 3 log 3 pangkat 3/2. Maka hasilnya adalah 3/2. Nah, ini. Maka 2 ditambah 3/2. Berapa nih? Min 2 ditambah 3/2. Min 2 ditambah 3/2. Min 7.
min 7. Yang lain, ada lagi? Ada yang mencoba membantu kawannya? Yang lain, min 7. Jawabannya Yakub ya. Yakub 7. Min 7. Kita cek Yakub. Nah, option dari jawabannya. Optionnya adalah berapa? Min berapa? Tadi siapa? Min 1/4. Min 1/4. Ada lagi yang lain? Yang di papan tulis tadi sudah lah? Yang ini sudah belum nih? Sudah belum? Sudah ya? Ini Bapak hapus dulu. Dan di atasnya. Ini Bapak hapus. Nah, sekarang adalah min 2 ditambah 3/2 sama dengan kayak cara bahagi disamakan penyebut. Penyebutnya di sini supaya sama. Nah, 2. Di sini 2 dikali 2 adalah 4. Di sini 3. Yang mendekati Yakub tadi. Tapi Yakubnya salah operasinya, salah menghitungnya, kurang pas. Nah, jadi kita paskan dulu. Negatif 4 ditambah 3, akhirnya adalah negatif 7. Negatif 1. Nah, jadi jawabannya adalah min 1/2. Beda kalian menulisnya min 4, min 3, nah itu negatif 7. Tapi kalau negatif 4 ditambah 3 itu sama dengan negatif 1. Nah, coba kalian cek menggunakan kalkulator kalau kada percaya. Boleh. Itu ya. Sudah? Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 2 berarti jawabannya adalah B. Yang B. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang yang nomor 3. Nomor 3. Ini Bapak hapus. 2 lagi ya. Masih sanggup kada nih? Kalau sudah uyuh, ampihan kita? Sanggup, Pak, sanggup. Sanggup. 2 soal lagi lah. Nah, ini misalnya nomor 3. Log 3 sama dengan 0,477. Yang ditanya adalah log 90. Nah, caranya ini diketahui ya. Ketahui. Caranya yang pertama, tadi apa Bapak bilang? Kalau tidak ditulis, bisa. Kalau tidak ditulis, berarti nilainya adalah 10. Berarti bisa kita tulis yang ini log 10 dikali log 9. Log 10 itu langsung 1. Maaf, kadang. Ini log 10 ditambah ya. Ini di sini yang dikali 10 dikali 9. Nah, ini maksud Bapak. Jadi log 10 ditambah log 9. Log 9 itu sama dengan 3/2. Nah, sekarang 3/2 ininya maju ya. 1 ditambah 2. Log 3. Log 3 tadi berapa? 0,47. Jadi 1 ditambah 2 kali 0,477. Dah. Jadi ini aja dikalikan 2. 7 berarti 4, 5, 9. 1 berarti
1 ditambah 1. Berapa tadi? 8,954. Berarti 2,954. Kalau tidak salah ya. Kalau salah hitung nanti silakan dicek. Dah. Ya. 2,9. Kalau Bapak salah silakan dicek ya. 954. 1 ya di sini ya. 1 harusnya 2 ya. 2,954 jawabannya. Coba dicek lagi ya. Ini 2-nya betul ke depan. 2 kali 0,477. Dan sini 4, 5. Di sini 9. Oh iya. Sorry. Ini 9 ya. Ada bertambah 1. Jadi ini 0 di sini. Maka jawabannya 1 di sini. 1,954. Nah, ini sambungan dari sini. Nah, itu saja. Nah, jadi sampai nomor 3. Nomor 3, jawabannya berarti yang D. Nah, sudah. Nah, sampai sini dulu, Gin. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, nanti silahkan ditanyakan di chat aja ya. Kalau Bapak lambat respon di e-learning, silahkan di chat di nomor ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan lah. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Yakub, Siti, Hilaliyah, Putri Ramadianiyah, ada? Ada? Ada. Ya, Bapak ada apa? Yakub nih kelas berapa Yakub? IPA 2, Pak. IPA 2. Yakub. Hilaliyah, Nadila, Putri Ramadhaniyah nih Bang, kelas berapa? Putri ini IPA 2 juga kayak Yakub. Iya. Hah, Putri? Rasanya loh. Rasanya ada, Pak. Putri lah. Tahu nih kawan sekelas siapa nih? IPA 1 kan ada, Pak. Oh, IPA 1 kan ada, berarti IPA 2. Hah? Oh iya. Ya, dah. Ya, sampai di situ dulu lah. Nah, itu tadi kisi-kisinya. Jadi Bapak ulangi. Insya Allah soalnya ada 40 ya. 40 soal. 40 soal. Nah, yang pertama tadi mengenai relasi fungsi yang di awal. Selanjutnya, yang kedua mengenai sifat fungsi injektif, subjektif, bijektif. Terus yang selanjutnya ada sifat-sifat eksponen yang sudah kita bahas tadi. Dan yang terakhir adalah, sifat dan fungsi eksponen ya. Sifat dan fungsi eksponen. Yang terakhir adalah yang tadi, sifat dari logaritma. Jadi ada itu saja. Jadi ada 5 jenis. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Ada? Sebelum Bapak tutup? Ada. Yakin? Nah, yakin alhamdulillah. Bisa dipahami aja lah kira-kira lah. Insyaallah. Insyaallah. Nyaman ada soalnya Pak, insyaallah kau aja dipahami bergamatan. Jadi silakan kalau yang ada paham silakan tanya dengan Bapak atau Bu Hanpian cari caranya di YouTube juga sama lah. Oke. Nah, Bapak kalau masih bingung boleh aja di chat, di foto di mana yang bingungnya, nanti kita bahas sama-sama. Bapak Heglah sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Anak 5 orang ya. Siti Husnul Khotimah, Hilaliyah, Putri Ramadhaniyah, Nadila, Rika, dan Muhammad Yakub. Minta rela Bapak menada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Bapak Hegi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.